Pemirsa, kita ketahui sejak pagi hingga siang hari ini Presiden Joko Widodo memanggil 12 tokoh yang diduga berkaitan dengan posisi wakil menteri untuk mengisi Kabinet Indonesia Maju, dan juga diinformasikan nanti pada pukul 14 akan segera dilakukan pelantikan. Saya sudah bersama dengan Direktur Eksekutif Carta Politika, Yunarto Wijaya, untuk membicarakan mengenai ke-12 tokoh yang diinformasikan dan juga diduga akan mengisi posisi wakil menteri. Mas Toto, selamat siang. Terima kasih telah bersama kami di Metro Siang. Mas Toto, sudah ada 12 tokoh, beberapa di antaranya juga sudah menyampaikan konferensi pers mengenai posisi yang akan mereka isi sebagai wakil menteri. Tanggapan Anda mengenai 12 tokoh ini, secara komposisi dan juga kualitas? Iya, pertama munculnya wakil menteri selalu pro dan kontra ya. Dulu mencapai puncaknya pada masa SBY dengan 19 menteri pada saat reshuffle ketika terjadi di tahun 2011, bulan Oktober kalau saya tidak salah. Dan sebetulnya dulu Jokowi ketika 2014 sempat berbicara mengenai kemungkinan memangkas adanya wakil menteri. Tapi yang kita lihat sekarang mungkin karena alasan memang beban kerja yang lebih berat dan alasan lain akhirnya ada 12 menteri. Kalau kita coba nilai, sulit untuk menggunakan sebuah kalimat apakah ini profesional atau kompeten atau sebaliknya. Karena beberapa saya pikir tidak bisa dibantah memang memiliki karir di kementerian tersebut, di bidang tersebut. Beberapa nama misalnya seperti Pak Mahendra Siregar sebagai Wamenlu, memang dia seorang yang besar di Kemenlu, bahkan pernah menjadi wakil menteri walaupun di bidang lain ya, di Wamendak, juga di Wamenkyu juga pernah juga menjadi BKPM. Jadi saya pikir itu tidak bisa diperdebatkan lagi. Ada juga nama-nama yang saya pikir memang memiliki pengalaman baik di bidangnya seperti Pak Swahasil Nazara. Beliau memang sekarang juga badan fiskal dan memang sudah bekerja di Kementerian Keuangan, seorang PhD juga di bidang ekonomi. Beberapa nama yang lain saya pikir jadi pertanyaan, terutama ketika bicara mengenai orang politik. Baik, Mas Toto, sebelum kita lanjutkan, kita akan dengarkan dulu pernyataan dari calon wakil menteri Mahendra Siregar berikut ini. Presiden, yaitu pertama adalah dalam konteks perdagangan global, kondisi perang dagang antara Cina dan Amerika, Indonesia diminta dengan koordinasi kami untuk bisa melihat kondisi tadi bukan sebagai semata-mata tantangan dan masalah, tapi justru sebagai peluang. Bahkan beliau setuju untuk kita segera merampungkan apa yang sekarang sedang dalam proses penyelesaian yang namanya GSP Review dengan Amerika Serikat, harus selesai dalam 1 bulan. Karena hal tadi membawa dampak langsung yang bisa mencapai peningkatan nilai perdagangan Indonesia dan Amerika 2 kali lipat. Termasuk di dalamnya peningkatan ekspor kita 10-25 miliar dolar dalam 2-5 tahun ke depan. Nanti saya tinggalkan catatannya. Kedua, menjaga dan mengamankan keberlanjutan industri sawit Indonesia. Karena sawit sangat penting dan harus dikawal dengan baik. Taruhannya besar, baik ekspor kita yang harus bisa mencapai dan melampaui 25 miliar dolar, maupun juga penghematan yang bisa dilakukan sampai 10 miliar dolar apabila kita melakukan proses turunan dan konsumsi yang baik. Ketiga adalah kita diminta untuk melihat bagaimana memposisikan Indonesia yang memiliki pasar besar untuk menarik keuntungan yang baik. Tidak begitu saja melakukan hubungan dengan pihak lain. Karena pasar besar itu harus menjadi bagian dari politik luar negeri Indonesia. Lalu untuk melakukan hal-hal tadi secara spesifik, Bapak Presiden mengatakan beliaulah yang akan mengkoordinasi langsung. Jadi di bawah koordinasi langsung Bapak Presiden. Tentu dalam konteks para menteri dan kementerian terlibat ada di bawah Menko Perekonomian dan Menko Maritim dan Investasi. Tentu itulah
katakanlah penjuru-penjuru koordinasi di level menteri, tapi Bapak Presiden akan langsung memimpin. Dan terakhir, Bapak Presiden memberikan saya waktu 1 tahun untuk mencapai semua ini. Kalau tidak, Bapak Presiden akan mencari pengganti. Begitu, teman-teman, saya bisa tinggalkan paper ini dan silahkan untuk dikutip. Permisi ya. Posisi Wakil Menteri Luar Negeri. Ya, pemirsa, itulah pernyataan pers yang disampaikan oleh salah satu calon wakil menteri, Mahendra Siregar. Kembali kita berdiskusi sedikit mengenai pemanggilan calon wakil menteri pada hari ini. Mas Toto, kalau kita cermati pada saat pengumuman Indonesia Maju, Kabinet Indonesia Maju kemarin, ada sejumlah pihak yang menyatakan mungkin tidak puas. Ada beberapa pihak. Apakah kemudian dengan pemanggilan wakil menteri pada hari ini memang ditujukan setidaknya untuk menjawab mengenai orang-orang yang ataupun pihak-pihak yang menyatakan tidak puas tersebut, Mas Toto? Iya, sebetulnya kalau problem klasik dalam setiap pengumuman kabinet kan yang selalu disorot adalah orang-orang partai ya. Pertama kan akan langsung dibahas bagaimana jabatannya seakan-akan di-kafling misalnya. Sehingga kemudian mengurangi sisi zaken atau keahlian dari yang seharusnya ada dalam kabinet presidensial. Jadi kalau bicara mengenai posisi wamen, apakah kemudian bisa memperbaiki citra yang oleh sebagian pihak dianggap negatif, konteksnya adalah menutupi misalnya menteri-menteri dari parpol yang dianggap misalnya tidak memiliki latar belakang sesuai dengan kementerian yang dipimpin. Tapi akan jadi polemik baru kalau kemudian misalnya dalam jabatan wamen yang datang juga orang partai juga misalnya. Itu yang pertama menurut saya. Kedua ya balik lagi kita harus melihat per orang yang hadir. Kalau kita lihat tadi beberapa nama seperti yang baru berbicara, Pak Mahendra Siregar, saya pikir jelas itu akan memperkuat karena memang akan ada 2 orang, Ibu Retno dengan Pak Mahendra yang dua-duanya memang besar di Kemenlu. Tetapi ada faktor yang akan membuat ini lebih lengkap. Pak Mahendra memiliki kemampuan di bidang ekonomi. Makanya kalau kita lihat tadi kecenderungannya banyak berbicara mengenai bukan sekedar hubungan politik luar negeri, tapi konteksnya perdagangan luar negeri juga dalam tantangan ekonomi global seperti ini dengan pengalaman Wamendak, Wamenkyu, BKPM, saya pikir memang akan saling melengkapi dan menurut saya itu sinyalemen yang sangat positif. Nama-nama lain, Mas Toto? Yang lain juga kalau misalnya kita lihat Pak Suhasil juga sama ya. Saya meyakini Ibu Sri Mulyani pun menyetujui. Jangan-jangan mungkin Ibu Sri Mulyani yang memang mendorong namanya. Beban kerja yang sedemikian besar Kemenkyu, tantangan ekonomi global, Ibu Sri Mulyani mengatakan kita sekarang bertahan kira-kira dalam slowing down of ekonomi di level global, saya pikir itu juga positif. Nama-nama lain yang juga menarik adalah misalnya Mas Trenggono ya. Ketika bicara Mas Trenggono ini mungkin campur aduk. Ada sisi profesionalitas, dia orang pekerja profesional, berkarir, pengusaha, kemudian tapi juga seorang politisi. Pernah ada di PAN dan kemarin kita tahu menjadi bendahara TKN. Jadi kalau kita lihat memang ada beberapa faktor yang mendorong Mas Trenggono masuk ke sana. Menarik menjadi wakilnya Pak Prabowo gitu kan, dan dia bukan militer, tidak punya pengalaman di bidang militer. Tapi menarik kalau masuk ke perdebatan mengenai pertahanan kita. Salah satu yang sering dianggap kurang adalah terbangunnya industri pertahanan. Saya melihat dengan latar belakang Trenggono memang mungkin ada sisi secara fungsional yang sengaja ingin didorong. Selain Pak Prabowo dengan pengalaman di bidang militer, bisa mengatur 4 angkatan, tetapi mungkin ini juga Mas Trenggono akan punya fungsi khusus untuk membantu industri pertahanan. Lalu kemudian Pak Zainud Tauhid mewakili P3 NU, saya pikir faktor representasi bercampur dengan pengalaman. Ada yang menarik juga nama Pak Surya Chandra. Kalau kita lihat mungkin mewakili beberapa hal, saya pikir ini cukup positif, masih muda. Betul representasi PSI, mungkin partai yang tidak dapat jatah menteri karena tidak dapat kursi di parlemen. Mungkin juga kalau orang berspekulasi representasi secara primordial, dia mewakili Tionghoa misalnya. Tapi yang paling penting adalah dia punya kompetensi. Kalau bicara pengalamannya di bidang hukum, LBH, sampai kemudian sekolah di Leiden, saya pikir faktor kemampuannya melampaui aspek penjatahan atau representasi. Oke, baik Mas Toto, kita akan nanti tanyakan apa saja kemudian yang bisa menjamin bahwa hubungan antara wakil menteri dengan menterinya ini nanti juga harmonis. Kita akan bahas itu usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, Metro Siang akan segera kembali.
Kembali bersama kami di Metro Siang, Mas Toto. Kalau kita mengikuti mengenai aturannya kan wakil menteri ini menjadi pembantu dari menteri. Nah ini untuk menjaga keharmonisan antara posisi wakil menteri dan menteri ini bagaimana? Paling tidak untuk kecocokannya itu gimana? Istilahnya bukan membantu menteri juga ya, membantu menteri. Kalau pembantu presiden itu istilah undang-undang. Jadi memang polemiknya selalu ada yang saya katakan ya. Sampai sekarang agak sulit diputuskan dan disimpulkan jabatannya ini politik apa karir. Kalau karir dia fungsional atau struktural. Sehingga kemudian yang terjadi adalah seperti ini, campur aduk antara orang yang memang karir dengan orang yang memang juga ada berasal dari latar belakang politik atau ormas tertentu katakanlah, sehingga sebagai bentuk representasi. Nah kalau yang berbicara mengenai kesesuaian dengan menteri, saya pikir kalau yang berasal dari jenjang karir, ya hampir pasti mereka bisa saling melengkapi ya. Artinya kalau tadi saya sebutkan beberapa nama yang memang berkarir bahkan sama dengan jenjang karir menterinya, bukan hanya tidak masalah, saya pikir bisa membuat ini wakil menteri jadi bonus, kira-kira seperti itu. Jadi aset. Tetapi kalau bicara mengenai orang-orang yang tidak punya latar belakang sama sekali, dia berpotensi kan menjadi liabilities pertama dari sisi kemampuan. Yang kedua dari sisi kalau memiliki latar belakang di parpol, potensi konflik of interest-nya juga bisa terjadi. Nah seringkali belum tentu bersifat konfliktual. Pada akhirnya kemudian orang sering berkata, jangan-jangan akhirnya nggak kerja. Kalau situasinya seperti itu. Sehingga kemudian beberapa nama wakil menteri bahkan kita tidak mengingat. Kalau kita mau bicara wakil menteri SBY tahun 2011 ada 19. Saya yakin publik sedikit sekali yang mengenal. Zaman Jokowi ada 3, Wamenlu, Wamenkyu dengan wakil menteri ASDM. Saya pikir juga memang kan tidak terlalu banyak muncul seperti menterinya. Tapi ya ini proses pertaruhan juga menurut saya ya. Ketika 12 menteri naik, pertama pertaruhan dianggap beberapa pihak tidak sesuai dengan semangat Jokowi yang dalam pidato kenegaraan misalnya berbicara mengenai perampingan birokrasi. Bahkan eselon 4, kemudian ada 4 eselon, kenapa tidak 2 saja. Yang kedua, orang sangkutkan juga terkait misalnya jenjang karir ini apakah dihargai atau tidak. Karena misalnya 2019 ini tidak menempatkan para dirjen atau para orang yang berkarir di bidangnya seperti 2014. 2014 ada 2 menteri yang sangat berhasil dan dipilih kembali. Ada yang namanya Pak Basuki, ada yang namanya Ibu Retno. 2019 tidak ada yang dinaikkan di posisi itu, dan dengan bertambahnya 12 jabatan menteri dan beberapa dari parpol, saya pikir akhirnya jadi pertanyaan apakah memang keseriusan dari reformasi birokrasi Jokowi bisa tercapai atau tidak. Jawabannya apa? Ya harus by result. Toto, kalau kerjanya bagus, orang akan kemudian memaklumi. Menghilangkan posisi eselon 3 dan 4 itu tidak mudah kan pasti, Mas Toto. Ini berarti tantangannya paling tidak kalau misalnya mau 2 baik menteri dan juga wakil menteri mewujudkan visi dan misi presiden, bagaimana kemudian tantangannya untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut? Ya itu tadi niat besar presiden terkait dengan perampingan birokrasi sayangnya tidak disimbolisasikan dengan baik ketika memilih menteri-menterinya dan memutuskan mengenai wakil menteri tadi. Belum kelihatan? Bukan belum kelihatan, terus terang ini kan agak bertabrakan dengan semangat memperkecil birokrasi. Ini kan penggemukan, dari 3 menjadi 12 jauh sekali, 4 kali lipat. Dan ketika dimasukkan orang-orang partai, sulit untuk dibantah bahwa ini ada unsur untuk memasukkan orang-orang yang dalam kompromi di kementerian tidak cukup jumlahnya, kira-kira kan sesimpel itu. Ini balik lagi ke pertanyaan awal, apakah dia bisa saling melengkapi dengan menteri atau tidak ya. Saya pikir untuk orang-orang yang tidak memiliki jenjang karir di bidang tersebut, saya pikir pertama pilihannya adaptasinya mungkin akan lebih lama, atau kedua berpotensi untuk tidak fungsional, atau yang ketiga berpotensi malah menjadi konfliktual. Oke, baik. Mas Toto, ini kan kita juga mendapatkan kabar gembira di bidang olahraga begitu ya. Indonesia terpilih menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 di tahun 2021. Kalau kita kaitkan dengan wakil menteri, posisi Menpora ini perlu didampingi dengan wakil menteri tidak? Saya tidak tahu ya, tapi kalau dari 12 nama tadi setahu saya tidak ya.
Tapi kalau kita lihat sebetulnya juga dari sisi anggaran bukan pos kementerian yang cukup besar. Jadi jangan dianggap kemudian bahwa ketika ada event kemudian harus menambah pos menteri, tidak bisa. Ini harus dimengerti di birokrasi sudah gemuk, sudah besar. Di level eselon 1 yang dianggap setaraf dengan kementerian pun itu kan sudah ada orang-orang yang sebenarnya sudah jelas memiliki selain jabatan struktural tapi fungsi-fungsi yang sudah berjalan based on system. Jadi kalau menurut saya tidak perlu karena didasarkan hanya pada sebuah event tertentu dipaksakan ada tambahan jabatan wakil menteri. Tapi kalau untuk bicara untuk memaksimalkan kinerja dari para menteri berarti tidak perlu kemudian kita serta-merta langsung menambahkan wakil menteri, Mas Toto, itu yang perlu ditegaskan. Loh, jabatan wakil menteri itu adanya di dalam sistem parlementer di Jepang. Kenapa? Dalam sistem parlementer yang mendapatkan jatah menjadi menteri itu adalah para petinggi partai. Sehingga secara kompetensi diperlukan sokongan dari beberapa wakil menteri yang dianggap kemudian bisa menopang pekerjaan tersebut. Dalam sistem presidensial yang ada itu adalah sebenarnya kan zakon kabinet tadi. Nah, artinya kita harus mengakui banyaknya wakil menteri yang muncul dalam sistem presidensial seperti Indonesia, tanda kutip keterpaksaan. Dan itu masuk dalam aspek legal pun kalau kita baca Undang-Undang 39 2008 pasal yang menjelaskan itu kan di pasal 10 yang menggunakan istilah kalau terasa diperlukan maka presiden dapat mengangkat wakil menteri. Artinya sifatnya bukan ketatanegaraan tapi kebutuhan yang bersifat ad hoc. Oke, baik Mas Toto. Bagaimana kemudian publik bisa memantau, mengontrol bahwa wakil menteri yang rencananya nanti akan segera dilantik ini akan bekerja dengan baik, maksimal, bagaimana? Ada tidak? Iya, pertama sebetulnya akan terpengaruh dari kinerja kementeriannya sendiri ya, karena biar bagaimanapun dia bukan ujung tombak, tetap dia hanya membantu dari menteri. Yang saya inginkan adalah dengan campur aduknya latar belakang di kementerian dan wakil menteri, ada budaya baru. Presiden misalnya istana bisa mulai mempublikasikan target-target kerja ketika bicara 6 bulankah atau setahunkah untuk publik ketahui. Sehingga kemudian publik tahu mana nih yang kerja atau enggak. Sehingga kemudian publik bisa mulai melupakan mau dia militer, sipil, mau dia parpol atau profesional. Yang penting resultnya ada. Itu yang menurut saya kalau presiden bicara dalam pidato kenegaraan yang penting berbasis result, ya kita harus tahu KPI-nya. Itu yang pertama. Yang kedua, ya balik lagi, faktor komunikasi kepada publik menjadi sangat penting. Memang tidak mungkin melampaui kemunculan di media dari menterinya, tapi jangan juga kemudian di belakang meja, karena kehadiran mereka suka atau tidak harus diakui selain jabatan karir ada faktor politik juga yang memiliki fungsi komunikasi dengan masyarakat. Baik, Mas Toto, terima kasih telah bergabung sama kami di Metro Siang. Selamat siang. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda berikut ini.